Mujur lolos dari gugatan Rp98 triliun, Yusuf Mansur malah apes nyalek di Perindo. Ustaz Yusuf Mansur apes di kontestasi pemilu 2024. Maju sebagai caleg dari Perindo, Yusuf Mansur diprediksi gagal menjadi anggota dewan. Sama seperti nasib para caleg dari Perindo, termasuk Heritanu dan 5 keluarganya, Yusuf Mansur mendapat suara yang tidak signifikan. Yusuf Mansur yang memakai nama aslinya, Jaman Nurhotib Mansur dari data real count KPU RI, Selasa, 20/2, hanya meraup 1.264 suara dari data masuk sebanyak 4.961 dari 8.812 TPS 56,30%. Suara Yusuf Mansur masih di bawah jurnalis Aiman Wicaksono yang mendapatkan suara sebanyak 2.560. Di Dapil Jakarta 1, tempat Yusuf Mansur bertarung di pemilu 2024, politisi PSI, Valdo Maldini termasuk caleg yang meraih suara cukup banyak yakni 17.263. Selain Valdo, politikus senior PKS Mardani Alisera juga tercatat meraup suara sebanyak 52.681. Sebelum ikut kontestasi pemilu 2024, Yusuf Mansur sempat mendapat gugatan sebesar Rp98 triliun dan dituntut hukuman Rp1,2 miliar oleh PN Jakarta Selatan. Namun Yusuf Mansur yang mengajukan banding di Pengadilan Tinggi mampu terbebas dari hukuman. Mengadili, menerima permohonan banding dari pembanding I semula tergugat 3 dan pembanding 2 semula tergugat 4 tersebut. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 28 PDT, G, 2022 PN/JK, sel tertanggal tanggal 13 Juni tahun 2023 yang dimohonkan banding tersebut, bunyi putusan banding seperti dikutip. Mengadili sendiri, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi pembanding 2 semula tergugat 4. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara akuo. Dari putusan itu, atas pertimbangan di atas maka PT Jakarta memutuskan bahwa gugatan kepada Yusuf Mansur tidak dapat diterima. Kasus gugatan kepada Yusuf Mansur berawal saat penggugat Zaini Mustafa dan para jemaah Masjid Darussalam Kota Wisata Cibubur mendengarkan ceramah Yusuf Mansur pada 2009 hingga akhirnya mengikuti presentasi UIM terkait bisnis batubara. Yusuf Mansur saat itu mempresentasikan bisnisnya dapat menguntungkan sebesar 28,6% yang akan dibagi 3. Iming-iming ini kemudian membuat Zaini dan ikut berinvestasi batubara. Ia pun menyetor uang sebesar Rp80 juta namun kemudian keuntungan yang dijanjikan tidak diperoleh hingga akhirnya gugatan kepada Yusuf